Ayo pergi. Terima kasih, Bos Fu sudah membantu saya tadi. Baju ini akan saya cuci dan kembalikan. Mau kemana? Saya antar. Tidak perlu. Kamu marah? Kalau acara seperti ini nanti tidak mau datang lagi? Boleh tidak datang. Saya tidak marah. Apa hak saya untuk marah? Mendesain villa untuk Bos Fu. Saya tunggu-tunggu kesempatan ini. Saya juga sangat menghargai kerja sama dengan Bos Fu. Kita cuma hubungan kerja. Emang gimana? Kalau Bos Fu sudah punya orang yang disukai, jangan lakukan hal-hal yang bikin saya salah paham. Orang yang saya suka itu. Bos Fu, semua orang di dalam sudah menunggu. Saya tidak setuju. Fanny tidak bersalah sama sekali. Kenapa harus hentikan kerja sama dengannya, kakek? Katanya kalian berpelukan di depan umum. Tidak tahu malu. Ini merusak citra keluarga Fu. Mian kan jurusan desain interior. Kalian harusnya menyuruh dia yang mendesain rumah kalian berdua. Kenapa masih cari perempuan luar? Mau dia manfaatin kesempatan ini buat nempel ke kamu? Dia nggak nempel, kakek. Kakek masih nggak bisa lihat? Sheng Mian cuma mau uang. Kayaknya kamu sekarang nggak waras. Saya waras kok. Katakan, desainer kecil itu siapa sebenarnya? Fu Yancheng. Kamu mau bikin kakek mati. Kakek. Kakek kenapa? Jangan nakut-nakutin saya. Jangan marah, kakek. Kamu ini. Mati aja kamu. Tetap nggak mau kasih tahu siapa desainer kecil itu. Kakek. Nggak bisa ngapa-ngapain kamu. TAPI. Kamu sudah mengecewakan Mian. Kamu harus minta maaf ke dia. Atau jangan mimpi masuk rumah tua keluarga Fu lagi. Sheng Mian. Lagi-lagi kamu. Bos Fu, ini dokumen yang Bapak minta. Taruh saja di sini. Kalau begitu, aku pergi dulu. Kitchen sudah memberitahuku. Kamu terluka karena tidak mau mengungkapkan identitasku. Oleh kakek. Aku baik-baik saja. Kalau Bos Fu tidak keberatan, biar aku yang mengobatimu. Maaf, aku akan lebih hati-hati. Masih sakit? Denganmu di sini, aku merasa lebih baik. Bos Fu, biar aku yang mengobatimu. Aku pergi dulu. Bos FU. Coba tebak, kemampuan apa yang paling aku inginkan tadi? Kemampuan menghilang. Pasti itu.
Bos Fu sedang ada masalah. Bagaimana menurutmu? Menurutku iya, dan itu pasti masalah cinta. Kamu lagi-lagi paham. Kembali. Kamu bilang, seorang wanita tiba-tiba berubah sikapnya padamu, kadang dingin kadang hangat, kadang dekat kadang jauh. Ini sebenarnya kenapa ya? Seorang wanita? Jelas-jelas yang kamu maksud itu Pani. Ini terlalu jelas. Apakah setelah ada seorang teman dekat lawan jenis yang muncul di dekatmu, wanita ini berubah sikapnya? Sepertinya iya. Itu dia, kemungkinan besar dia cemburu. Cemburu? Kalau kamu yakin, coba pura-pura dekat dengan teman lawan jenis itu. Untuk menguji reaksi wanita ini. Kekanak-kanakan. Aku Fu Yancheng tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Yancheng, kenapa hari ini santai sekali? Sampai mengajakku ke sini? Aku hanya ingin meminta pendapat. Desainer besar Xiao. Tentang desain ini. Secara keseluruhan bagus, hanya saja. Dibandingkan tren internasional, seleranya agak konservatif. Chuking, rambutmu agak berantakan. Biarku merapikannya. Nanti mau ngapain? Mau minum kopi? Kamu terus menghindariku. Aku hanya sedang bekerja. Cemburu. Aku tidak. Aku tidak punya hak untuk mencampuri urusan cinta Bos Fu. Kamu bisa punya hak itu. Asalkan kamu mau. Bos Fu bercanda. Yancheng, Chuking, suara apa tadi? Tidak apa, Kakiku Turkler. Yancheng, aku ingat. Hari ini aku harus menemui klien penting. Kamu antar aku ya? Ayo, ayo. Bagaimana tanganku? Tanganmu mengenai saraf.
Jika tidak segera dioperasi oleh ahli, mungkin sulit disembuhkan. Dokter, aku seorang desainer, tanganku tidak boleh ada masalah. Tapi aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dua ahli terbaik di rumah sakit kami sedang tidak ada. Dokter, jika tidak bisa disembuhkan, apakah aku tidak bisa memegang pena lagi? Dokter, dua ahli sudah datang. Segera siapkan operasi. Yan Cheng, terima kasih sudah mengantarku. Aku pergi dulu. Bos Fu, telepon dari lapangan bilang, Nona Pani sepertinya terluka. Kenapa tidak bilang dari tadi? Ayo naik mobil. Dokter, bagaimana operasinya? Apakah tangannya baik-baik saja? Apakah akan ada efek samping? Bos Fu, Anda tanya banyak pertanyaan sekaligus. Bagaimana dokter bisa menjawab? Maaf ya dokter. Operasinya berjalan lancar, luka di tangannya sudah sembuh. Dan tidak ada efek samping, tapi dia masih perlu rawat inap beberapa hari. Terima kasih dokter. Kamu sudah bangun. Kamu tidak perlu bangun, dokter menyarankan kamu istirahat yang cukup. Kamu tenang saja. Aku yang akan mengurus sisanya. Bukankah Bos Fu seharusnya menemani Nona Xiao? Aku tidak mau merepotkan Bos Fu. Aku. Kamu tidak berpikir aku suka Xiao Chuking, kan? Siapa yang Bos Fu suka? Aku tidak perlu tahu. Tapi aku ingin kamu tahu. Aku dan Xiao Chuking hanya teman. Orang yang aku suka adalah Pan and I. Yan Cheng, kamu juga di sini ya? Aku baru dengar Pani terluka. Buru-buru datang melihat. Aku akan ambilkan obat untukmu. Kalian ngobrol dulu. Pani, kamu sudah lebih baik. Nanti harus hati-hati ya. Ternyata Xiao Chuking yang berbuat jahat. Seberapa hati-hati aku, tetap tidak bisa menahan orang yang terus-menerus ingin menyakitiku. Pani bercanda, semua orang tidak ingin melihatmu terluka. Kenapa ada orang yang ingin menyakitimu? Aku lelah, aku mau istirahat. Baiklah, kamu istirahat yang baik. Bunga ini membuatku pusing, ambil saja. Yan Chen, aku benar-benar khawatir sama Pani, makanya aku datang menjenguknya. Tapi dia terlihat seperti sedang tidak mood. Tangannya hampir rusak. Menerima pukulan yang cukup besar. Wajar kalau moodnya tidak baik. Untung dia baik-baik saja. Ini salahku. Ada urusan mendadak yang memanggilmu pergi, jadi tidak bisa segera tahu dia terluka. Yan Chen, kamu tidak marah padaku kan? Tidak. Lagi pula kamu juga tidak tahu hal ini akan terjadi. Kamu sudah susah payah merawat Pani. Jaga kesehatanmu juga ya. Dokter tadi bilang, setelah keluar dari rumah sakit. Dalam sebulan ini harus berusaha untuk istirahat, jangan sampai menyentuh luka. Dan usahakan jangan menggunakan tangan kanan. Tahu. Dan juga, nanti setelah keluar dari rumah sakit kamu ke tempatku. Aku yang merawatmu, tidak usah repot-repot Bos Fu. Aku pulang saja. Tanganmu terluka parah. Aku juga punya tanggung jawab besar, sebenarnya ini termasuk kecelakaan kerja. Secara logika dan perasaan. Aku harus merawatmu. Tapi, Tidak ada tapi, sudah diputuskan begitu.
Bos Fu. Kalau kamu sibuk tidak perlu merawatku di rumah, ada tante saja. Tidak apa-apa, tanganmu terluka karena pekerjaan. Aku merawatmu itu wajar, sup ayam ini untuk menguatkan tubuh. Kamu minum, lukamu akan cepat sembuh. Ini kamu yang masak? Tante yang masak. Dokter bilang pemulihanmu cukup baik, beberapa hari lagi seharusnya sudah sembuh. Sudah merepotkanmu memasak obat sendiri, Bos Fu. Terima kasih banyak selama ini. Sudah kubilang, merawatmu itu sudah seharusnya. Cepat minum. Pahit.
Masih pahit? Tidak, tidak pahit lagi. Nona Pani, tidak perlu buru-buru pergi. Bos Fu baru saja pergi dinas hari ini, Anda sudah mau pergi. Kalau Bos Fu kembali, bagaimana saya harus menjelaskannya? Kalau begini, pasti Bos Fu akan mengirim saya ke Afrika. Selama ini, sudah cukup merepotkan Bos Fu. Lagi pula, tangan saya sudah hampir sembuh, tenang saja. Saat dia kembali, saya akan menjelaskannya padanya. Kakek, Mian, sudah lama kakek tidak melihatmu. Malam ini kamu menginap di sini ya, temani kakek ngobrol. Sudah tidak berguna, tidak ada yang peduli pada kakek tua ini. Mian, kamu tidak akan mengabaikan kakek kan? kakek, apa yang Anda bicarakan? Saya janji pada Anda. Baiklah, saya menanggimu. Fu Yancheng baru saja pergi dinas hari ini. Pasti tidak ada di rumah, tidak masalah. Kakek, Yancheng, ayo cepat masuk. Kakek. ini Fu Yancheng. Mian. Penampilan apa ini yang kamu pakai? Kakek, wajah saya alergi. Sekarang tidak nyaman bertemu orang. Berhenti. Yancheng. Mian bilang dia sakit. Biarkan dia istirahat. Kakek, ini yang ingin Anda bicarakan dengan saya? Apakah kamu membuat Mian tidak senang lagi? Kamu ini sudahlah. Temani saya minum 2 gelas. Baik. Ayo. Asalkan saya diam-diam di kamar. Saya tidak akan bertemu Fu Yancheng. Mian. Yancheng mabuk. Tolong jaga dia. Sial, bagaimana dia bisa masuk ke kamar saya? Sekarang pasti ketahuan. Pani, Dengarkan penjelasanku.
Kamu hanya tertarik pada saya sebagai Pani. Jika kamu tahu saya adalah Sheng Mian, apakah kamu akan merasa saya selalu menipumu dan membenciku? Sheng Mian, kenapa kamu di sini? Tante, kemarin Kamu dengan sengaja mendekati Yan Cheng, sambil setuju bercerai, sampai mengejar ke rumah. Sungguh tidak tahu malu. Aku beritahu kamu, lupakan saja. Selama aku masih hidup, aku tidak akan membiarkan kamu tinggal di keluarga Fu. Mama, ada apa? Sheng Mian, kamu berhenti. Yan Cheng, jangan kejar, wanita ini jelas-jelas bekerja sama dengan kakekmu. Bersama-sama merencanakan kamu. Kalau rencana tidak berhasil, dia lari, itu bukti dia merasa bersalah. Aku ingin tahu, seperti apa sebenarnya wajah wanita ini. Aku ingin tahu, seperti apa sebenarnya wajah wanita ini. Bos Fu, tidak baik. Proyek kerjasama yang sebelumnya diberikan kepada keluarga Sheng gagal. Kerugian besar, keluarga Sheng menyediakan batu bata yang buruk. Sekarang pahak lawan malam menentai, kia antak ganti rugi. Keluarga Sheng ini. Sheng Zong tidak tahu diri. Beberapa kali minta Fu Group untuk memberikan suntikan dana. Sheng Mian sengaja menunda-nunda perceraian. Seluruh keluarga ini seperti parasit. Ternyata aku terlalu lembut sebelumnya. Mulai hari ini, Fu Group akan mencabut semua suntikan dana untuk keluarga Sheng. Baik, Bos Fu. Jijik. Sheng Mian, kamu dengarkan. Jangan lagi memanfaatkan nama keluarga Fu untuk mencari keuntungan. Aku Fu Yan Cheng tidak akan pernah menerima wanita dari keluarga Sheng. Jika kamu masih tidak bercerai, aku akan menghentikan semua bisnis keluarga Sheng. Baik, aku setuju. Sheng Mian, aku belum pernah melihat orang yang tidak berjuang seperti kamu. Mantan pacar kamu waktu kuliah itu. Wen Zhao tidak bisa membantu keluarga Sheng juga tidak apa. Sekarang akhirnya Tuhan memberikan berkah. Membuat kamu menikah dengan Fian Cheng. Kamu masih tidak tahu menghargai, malah membuat dia marah. Kamu membuat Fian Cheng marah. Bagaimana mungkin keluarga Fu membantu keluarga Sheng melewati kesulitan ini? Dengan siapa aku bersama, tidak perlu kamu sini bicara sinis. Kalau bukan karena kamu serakah dan berpikiran pendek, akankah hasilnya seperti ini? Kesalahan kamu sendiri, jangan salahkan aku. Aku beritahu kamu, aku tidak akan lagi menggunakan pernikahan untuk apapun. Aku juga tidak ingin lagi ada hubungan dengan keluarga Fu. Perceraian ini, aku pasti akan lakukan. Keluarga Sheng kita pasti akan hancur karena kamu. Mian, kakek tahu kamu merasa tersakiti. Kamu mau bercerai dengan Yan Cheng ya? Kakek 100% tidak setuju. Kakek, dia sudah sangat membenciku. Apa gunanya aku terus seperti ini dengannya? Yan Cheng sekarang sedang marah. Dia bicara tanpa berpikir dan menyakitimu. Tapi tenang, kakek pasti akan menghukumnya untukmu. Mian, kamu buru-buru mau bercerai. Jangan-jangan kamu masih memikirkan pacar masa kuliahmu, Wen Zhao? Bagaimana mungkin, kakek? Aku sudah tidak berhubungan dengannya. Bagus kalau begitu. Mian, dengarkan kakek. Jangan lagi membicarakan soal perceraian.
Pan and I, besok malam kita makan malam bersama ya? Aku sudah pesan tempat di Fengya dengan pemandangan yang bagus. Bos, Fanny tidak membalas pesan atau menerima telepon. Mungkin dia sibuk, atau mungkin ponselnya bermasalah. Kenapa kamu tidak menunggu saja, bukannya datang ke studionya? Aku harus bertemu dengannya. Boss Fu, and the Tom. Fanny mana? Kak Fanny tidak ada. Kalau begitu, aku akan kembali besok. Dia besok juga tidak ada. Boss Fu, Kak Fanny benar-benar tidak ada. Kenapa kamu menghindariku? Aku tidak. Benar-benar tidak. Kalau begitu, kenapa kamu tidak berani menatap mataku? Sudah larut, Bos Fu, cepat pulanglah. Aku tidak akan pergi sebelum kita jelas, Fanny. Kamu seharusnya bisa mengerti perasaanku. Apa yang ada di pikiran Bos Fu? Bagaimana aku tahu? Kamu sedang marah padaku. Bos Fu adalah klienku. Bagaimana mungkin aku marah padamu? Apakah kamu hanya ingin aku menjadi klienmu? Sudah jam 12. Selamat ulang tahun. Ini bunga favoritmu. Awalnya aku ingin memberikannya besok saat makan malam. Hadiah ini terlalu mahal. Aku tidak bisa menerimanya. Baiklah, kalau kamu tidak mau, aku akan membuangnya. Jangan. Kamu. Jangan lagi memanfaatkan nama keluarga Fu untuk mencari keuntungan. Saya, Fu Yancheng, tidak akan pernah menerima wanita dari keluarga Sheng. Jika kamu masih tidak bercerai, saya akan benar-benar memutus bisnis keluarga Sheng. Saya sudah punya suami. Apa yang kamu katakan? Saya bilang saya sudah menikah. Saya sudah punya suami. Siapa suamimu? Katakan siapa, saya ingin tahu. Halo. Han King.
Bagaimana perjalanan dinasmu? Kalau begitu, istirahatlah lebih awal. Tenang, saya juga akan tidur lebih awal. Suamimu adalah Liang Hanking. Ya, Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku? Padahal kamu jelas-jelas juga. Bos Fu. Jika sebelumnya saya membuatmu salah paham, saya minta maaf. Kedepannya, saya tidak akan melakukan hal yang membuatmu terganggu. Apa yang terjadi tadi, saya akan anggap tidak pernah terjadi. Saya harap kamu juga begitu. Dan ini, terlalu berharga, kembalikan ke Bos Fu. Meskipun saya juga tertarik pada Fu Yanqiang. Tapi dia dan Bai Qiu sangat membenci saya dan keluarga Sheng. Benci sampai puncaknya. Bahkan jika Fu Yanqiang tahu saya adalah Sheng Mian, jalan cinta kita di masa depan akan penuh dengan rintangan. Dia juga akan terjepit di antara dua keluarga dan merasa sulit. Daripada terperangkap dalam hubungan pernikahan yang rumit. Lebih baik fokus pada karir, jangan lagi membicarakan cinta. Halo, Pani, ada apa? Tolong kirimkan proposal desain Lanyang ke saya. Oke, saya akan kirim sekarang. Ngomong-ngomong, Pani, kamu tahu saya sedang di mana sekarang? Di mana? Saya sudah di rumah Fu Yanqiang. Halo, Pani, ada apa? Tolong kirimkan proposal desain Lanyang ke saya. Oke, saya akan kirim sekarang. Ngomong-ngomong, Pani, kamu tahu saya sedang di mana sekarang? Di mana? Saya sudah di rumah Fu Yanqiang. Bos Fu malam ini meminta saya datang untuk minum. Aduh, masalah suami palsu belum saya sampaikan ke Liang Hanting. Saya akan segera ke sana, kebetulan ada hal yang ingin saya bicarakan. Ok, saya tunggu ya. Dah. Bos Fu memilih studio kecil kami untuk mendesain villa Anda. Itu benar-benar kehormatan bagi Liang. Bos Liang terlalu rendah hati. Bos Liang memiliki desainer hebat seperti Pani. Baik dari segi karir maupun keluarga, saya sangat iri. Benar, keluarga itu. Hanking, aku datang. Pan and I, kenapa baru datang? Cepat duduk, cepat duduk. Bos Fu, kami sedang asyik ngobrol. Bos Fu tiba-tiba kepikiran. Mengundang Hanking kami untuk minum di rumah. Bos Liang telah banyak berjasa untuk Yu Jingyuan. Jadi pasti saya akan mengundang Bos Liang untuk datang rumah. Terima kasih banyak. Saya penasaran. Kapan kalian berkenalan? Saya dan Pani sudah kenal sejak kuliah, Pani waktu kuliah. Dia sangat berbakat, tidak hanya pintar belajar, tapi juga sering kerja paruh waktu. Waktu itu saya sudah memprediksi. Pani pasti akan sukses di masa depan. Tidak disangka setelah lulus, dia menolak tawaran dari berbagai perusahaan besar. Dan memilih untuk memulai bisnis bersama saya. Saat kalian baru mulai bermitra. Pernah terpikir kalian akan lebih dekat? Lebih dekat? Benar, kami tidak hanya lebih dekat. Tapi kami juga lebih dekat dalam banyak hal. Benar kan, Hanking? Benar, benar, benar. Ayo, bersulang untukmu, ayo, ayo. Memang, saat pertama kali berurusan dengan kalian. Saya tidak menyadari kalian adalah pasangan suami istri. Kami menghindari menjadi bahan gosip. Kamu tahu sendiri,
Kadang kerja dan urusan pribadi dicampur. Sulit dijelaskan. Kenapa tidak hati-hati? Aku bersihkan untukmu. Berpura-puralah kita suami istri, jangan sampai ketahuan. Nanti aku jelaskan. Jangan minum terlalu banyak. Bos Fu, Pani bilang aku jangan minum terlalu banyak. Jangan minum terlalu banyak itu baik. Dingin? Tidak perlu, Bos Fu. Jangan bergerak. Boss Fu, Dinjin? Pakai punyaku. Hotel spa milik grup Fu akan dibuka minggu depan. Ada banyak program relaksasi, kamu harus datang. Tidak perlu, Bos Fu. Sudah ada kuota untukmu, kamu juga harus datang. Lelaki sejati. Pan and I. Apakah ini tidak baik untuk kita? Dia datang. Tetap tersenyum. Aku tidak bisa tersenyum. Aku. Suamiku, kamu baik-baik saja. Cepat ke sini, biar aku lihat. Cepat ke sini. Baik-baik saja. Jangan bergerak. Peluk aku. Peluk aku cepat. Sekarang juga, segera ke ruang istirahat. Sudah pergi? Apakah kita akan ketahuan? Seharusnya tidak, jauh jadi tidak terlihat. Oke, aku akan ambil minuman. Maaf Tuan, kolam renang di area A Anda bermasalah. Untuk perbaikan, mohon pindah ke area B. Silakan ke sini, tadi kan baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba jadi begini? Apa ini ruang ganti wanita?
Kamu gila. Apa yang kamu suka dari Liang Hanqing? Penampilan dan kekayaanku mana yang tidak lebih baik darinya? Fanny, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, kamu keluar dulu. Aku tunggu di luar. Bos Fu, kamu ada masalah? Aku punya teman, wanita yang dia suka tidak peduli padanya. Dia selalu bersama suaminya. Bos Fu, menurutku kamu seharusnya tidak. Temanmu seharusnya membuat wanita itu menemani dia lembur malam. Dia akan meninggalkan suaminya, saat itulah temanmu bisa mengambil inisiatif, pasti berhasil. Bos Fu, Maaf memanggilmu larut malam. Tidak mengganggu waktu manismu dengan suamimu, kan? tidak masalah Bos Fu, ini pekerjaanku. Duduk. Memanggilmu dengan tergesa-gesa. Terutama ingin berdiskusi dengan desainer besar. Tentang gaya dekorasi Eugene Yuan, aku tiba-tiba mendapat inspirasi. Kamu tahu, inspirasi itu muncul harus segera diwujudkan, jadi kita berdua bisa segera menciptakan percikan api. Mengerti, Bos Fu, Anda bilang. Untuk dekorasi ruang tamu di Eugene Yuan, saya ingin gaya Mesir kuno untuk bahan furnitur. Saya ingin garis rendah, garis yang sederhana, dan furnitur kayu dengan tepi yang halus untuk lantai. Saya ingin menggunakan terakota atau batu bata. Untuk desain dekorasi kamar tidur, saya ingin gaya Romawi kuno dengan kesederhanaan dan kekokohan. Bisa memilih kayu cemara yang sedang trendy, agar aura kebangsawanan saya bisa terpancar sepenuhnya. Bos Fu, gaya dekorasi ruang tamu yang Anda sebutkan tadi sebenarnya adalah gaya Mediterania, gaya dekorasi kamar tidur yang Anda sebutkan baru gaya Mesir kuno. Manusia, inspirasi pasti ada kalanya salah. Saya mengerti, intinya adalah Anda ingin saya mendesain ulang gaya dekorasi Eugene Yuan secara keseluruhan, benar kan? Ya, Tidak masalah. Bos Fu, desainnya sudah saya modifikasi, sudah dikirim ke email Anda. Kerjaan selesai, saya duluan ya. siapa bilang kerjaan sudah selesai? Semua ini perlu Anda pertimbangkan, waktu kita sempit, tugas berat. Beberapa hari ini Anda harus lembur di sini. Pasti akan menyelesaikan tugas. Saya lihat Anda jelas-jelas memanfaatkan kesempatan untuk balas dendam, Picik.
Anda tidak bisa naik. Kenapa saya tidak bisa naik? Saya ibunya. Wanita ini sudah terang-terangan tinggal di sini bersama Yan Cheng. Saya tidak bisa diam. Hari ini saya harus mengajarinya sopan santun. Bos Fu hanya bekerja dengannya. Kalau kerja, bisa sampai larut malam di rumah. Proyeknya mendesak belum selesai. Bagaimana kalau Anda datang lagi besok? Saya ingin tahu, desainer kecil ini siapa sebenarnya? Bisa membuat Yan Cheng terpesona. Nyonya. Setelah menggoda, mau kabur. Anda jelas-jelas juga merasakan sesuatu, kalau tidak tadi. Tadi saya hanya... Hanya apa? Tidak bisa menahan diri. Laporan keuangan kuartal ini. Saya sudah memeriksanya dengan akuntan, silakan lihat. Boss Fu, end of the time. Bos FU. Cari Pani, kalian ngobrol, saya ada urusan. Bos Fu, mari ke kantor saya untuk ngobrol. Di sini saja. Saya. Dokumennya masih di kantor saya. Kenapa kamu gugup? Jangan begitu, dia bisa kembali kapan saja. Kamu sangat peduli padanya ya? Saya. Pan and I, suara APA tadi? Kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Bagus kalau begitu, saya pergi dulu ya. Saya hanya tidak ingin dia salah paham. Saya. Pani, saya bersedia menunggu kamu bercerai. Kamu jelas-jelas juga punya perasaan padaku. Pani, kamu mau kemana? Saya antar. Tidak usah, Bos Fu. Tidak menyangka Fu Yan Cheng begitu perhatian pada Pani. Kamu memang ahli dalam bermain, hard to get, suatu hari nanti. Saya akan membuatmu tidak bisa tertawa lagi. Kamu kenapa? Pan and I, aku Didepu. Halo Han King, sedang apa? Lagi APA? Kerja, tidak seperti kamu, bro. Jangan bilang bro tidak memikirkanmu, aku punya teman. Mau cari studio untuk kerja sama besar, aku rekomendasikan kamu. Siang ini kalian janjian untuk ngobrol baik-baik. Baik, terima kasih bro, oke. Nanti aku kirim waktu dan tempatnya ke HP kamu, oke. Benar-benar keberuntungan datang, tidak bisa dihalangi. Nona Xiao, ternyata Anda yang mau kerja sama dengan studio kami, senang bertemu. Senang bertemu. Bos Liang, silakan duduk. Anda juga silakan duduk. Nona Xiao, Liang menghormati Anda dengan segelas anggur ini. Terima kasih atas perhatian Anda pada studio kami. Ayo, habiskan. Bos Liang terlalu sopan. Sebenarnya saya selalu mengagumi bakat Anda. Dan percaya jika ada kesempatan baik, Anda pasti bisa menonjol. Nona Xiao, Perkataan Anda benar-benar menyentuh hati Liang. Asalkan Anda memberi kesempatan pada studio kami.
Liang pasti tidak akan mengecewakan Anda. Sebenarnya, bicara banyak tidak sebanding dengan hitam di atas putih. Ini kontrak yang sudah saya siapkan. Nona Xiao, bagaimana menurut Anda? Nona Xiao, saya agak mabuk. Saya akan kirim ke Pananai. Bayar Jelaihat. Tuan Liang, sebenarnya banyak studio yang ingin bekerja sama dengan saya. Tidak terhitung jumlahnya, saya yang datang ke Anda. Sudah menunjukkan niat baik saya. Jika begitu, saya rasa tidak perlu membuang waktu lagi. Nona Xiao, tunggu dulu, Nona Xiao. Saya tidak percaya pada Anda. Baiklah, kita tanda tangan. Sekarang juga kita tanda tangan. Begitulah kejadiannya di dalam kontrak ini. Syaratnya sangat menggiurkan, terlihat seperti win-win. Saya langsung menandatangani kontraknya. Tapi siapa sangka ada jebakan besar di dalamnya. Proyek ini belum dimulai. Sudah berhutang besar pada mereka. Setelah saya tahu, saya protes, tapi malah dipukuli oleh satpamnya. Kamu bilang ini Xiao Chuking. Apa salah dan dosa saya padanya? Kenapa harus menargetkan studio kecil kami? Xiao Chuking memang menarget saya. Dia tahu saya waspada padanya, jadi dia menyerang Anda. Menyerang Anda. Kenapa? Karena Fuyan Cheng. Ini benar-benar pertarungan dewa, rakyat kecil yang kena getahnya. Karena ini terjadi karena saya. Saya bertanggung jawab untuk menyelamatkan studio ini dari krisis. Apa ide Anda? Panni, kamu bilang. Bagaimana kalau kamu minta tolong pada bos Fu? Dia sangat dekat dengan Xiao Chuking. Grup Fu juga punya tim pengacara top. Mengatasi masalah hukum seperti ini, tidak ada masalah. Saya tahu hubungan Anda dengan bos Fu, tapi ini. Halo. Apa? Ada APA, satu proyek tiba-tiba ingin membatalkan kontrak. Bukan satu lagi. Sepertinya Xiao Chuking sudah menyebarkan beritanya. Bos Fu. Nona Xiao Chuking tiba-tiba menyerang. Studio Nona Panni, kemungkinan besar karena Anda. Anda sangat dekat dengannya. Sekarang cepat ke tempat Panni. Entah Nona Xiao tahu atau tidak, dia mungkin. Kenapa kamu banyak bicara? Aku tidak mau dengar. Susu, dengarkan aku dong. Ini salahmu, kontraknya kamu tanda tangan tanpa baca baik-baik. Sekarang begini, kalau kalah di pengadilan, utang ini, kamu tidak akan bisa lunasi seumur hidup. Susu, percaya padaku. Aku pasti bisa selesaikan ini dengan baik, oke? Jangan marah lagi. Jangan marah lagi. Aku tidak mau ngomong sama kamu. Ayo, kita makan makanan barat. Boss FU. Awasi Liang Hanking dan wanita ini. Aku ingin tahu mereka mau pergi kemana nanti. Baik. Begini keadaannya, kami benar-benar tidak punya cara lagi. Aku tahu perusahaan Anda punya penasihat hukum terbaik. Bisakah Anda membantu kami? Ini suamimu yang bikin berantakan, tapi kamu yang minta tolong. Kenapa dia tidak keluar? Dia baru saja ada urusan, jadi pergi dulu. Saya juga bisa urus detailnya. Kamu benar-benar berusaha untuknya. Suami saya juga berusaha untuk saya dan perusahaan agar lebih baik. Jadi dia terlena dan tertipu oleh Nona Xiao. Aku bisa bantu kamu. Tapi aku punya syarat. Syarat apa? Demi perusahaan, aku mau apa saja. Kencan dengan aku. Kencan? Bos Fu, bisakah Anda beri aku alasan? Agar kamu yakin, apakah usahamu ini sepadan. Boss FU. Liang Hanking mereka baru sampai di kafe monolog. Sudah dipikirkan? Baik, kencan ya kencan. Ayo, kita kencan. Sekarang. Pak, tempat yang Anda pesan ada di sini.
Bos Liang, kebetulan ya. Aku mengajak istrimu untuk bicara sedikit. Tidak mengganggu kalian berdua kencan, kan? Istri. Liang Hongqing. Kamu sembunyikan dari aku bahwa kamu menikah dengan Pan Ni. Iya, kami nikah diam-diam. Susu, nanti aku jelaskan. Liang Hanking, kenapa urusan kita tidak bilang ke Susu? Jangan sembunyikan dari siapapun, apalagi Susu. S.I. Liang. Aku tunggu kamu jelaskan dengan baik, hari ini sampai di sini. Aku duluan ya. Nona Su, Ada apa? mau dengar penjelasan kenapa harus tunggu? Sekarang juga bisa. Bos Fu, kamu tidak merasa terlalu ikut campur? Hal lain aku malas urus, tapi urusanmu aku harus ikut campur. Menyakiti dua wanita sekaligus, bukan hal yang pantas dilakukan pria. Sekarang pilih. Mau istri atau selingkuhan? Urusan perusahaan masih bergantung pada Pan Ni untuk memohon pada Bos Fu. Susu, malam ini mau diapakan aku, terserah. Aku pilot. Istri. Susu, dengarkan penjelasanku. Bukan seperti itu. Bos Fu, ini urusan rumah tanggaku. Kamu sudah melewati batas. Aku hanya tidak ingin kamu terus tertipu. Terima kasih Bos Fu sudah peduli padaku. Tapi apapun yang Hanking lakukan, aku tidak akan bercerai dengannya. Kenapa? Karena aku mencintainya. Barusan kamu juga lihat, dia juga tidak akan meninggalkanku. Hubungan kami sebagai suami istri tidak begitu rapuh. Benarkah? Tentu, dan hari ini aku sudah berkencan denganmu. Semoga kamu menepati janji. Siapa bilang aku hanya berkencan sekali? Kamu. Temani aku berkencan lagi, anggap itu kompensasimu. Ayo. Aku ajak kamu ke suatu tempat. Jia? Ayah sangat senang hari ini, ayo. Bersulang untuk putriku Sheng Mian. Masuk Universitas Impian. Terima kasih, Ayah. Dan juga bersulang untuk ulang tahun Wei Yuan. Iya, hari ini ulang tahun Wei Yuan. Ayo kita potong kue bersama. Ayo. Apakah karena aku bukan anak kandung? Aku pasti tidak bisa menyaingi kakak. Hati-hati. Apa kamu baik-baik saja? Hati-hati ya. Tak disangka Tuhan mempertemukan kita lagi. Bos Fu, bagian bisnis menelepon. Minta kamu segera kembali ke markas Fu untuk rapat. Bos FU. Apakah dia Fuan Chen? Sheng Mian, bagaimana mereka bisa bersama? Orang yang selalu ku kenang, ternyata adalah suami Sheng Mian. Kakak Parko. Fuyan Cheng sangat membenci Sheng Mian. Bagaimana mungkin dia begitu dekat dengannya? Pasti ada sesuatu yang aneh di sini. Bos Fu, Anda sudah kembali. Kapan pesta dan grup Fu dimulai? Masih ada 3 bulan lagi. Maju ke minggu depan. Bos FU. Apakah waktunya tidak terlalu mendadak? Ada masalah? Jika posisi asisten khususmu ini tidak ingin kau pegang lagi, saya tidak berkenan untuk menggantinya. Tidak ada masalah. Malam ini kau akan mengirimkan gaun kepada Nona Pani. Dan juga, semua pihak yang pernah bekerja sama dengan studio Nona Pani. Semuanya diundang. Baik. Nona Pan and I, sesuai perintah Bos Fu. Saya hanya bisa mengantarmu sampai di sini. Silakan nikmati pesta dansa yang khusus dipersiapkan untukmu. Khusus untukku. Saya ingin melihat apa yang sebenarnya terjadi antara mereka berdua.
Gaun ini sangat cocok untukmu. Terima kasih. Semuanya. Izinkan saya memperkenalkan desainer muda berbakat ini. Nona Pani sangat berbakat. Desain interior Taman Yujing adalah karyanya. Ternyata itu adalah karyanya. Kami baru saja memiliki proyek yang membutuhkan desain. Apakah Nona Pani tertarik? Tentu, saya ingin mendengarnya. Baik, nanti saya akan datang berkunjung. Baik, Bukankah ini desainer yang baru saja saya batalkan kontraknya? Kenapa dia begitu akrab dengan Fuyan Cheng? Bos Yo. Saya ingat Anda baru saja membatalkan kontrak dengan seorang desainer. Maukah Anda berbicara tentang kerjasama dengan Nona Pani? Bos Fu, Anda salah ingat masalah kontrak itu. Mungkin ada kesalahan internal di perusahaan kami. Desainer dari perusahaan sebelumnya sangat baik. Sama baiknya dengan Nona Pani. Kami akan terus bekerja sama. Nona Pani. Sepertinya kamu harus menunggu kesempatan berikutnya untuk bekerja sama dengan Bos Yo. terima kasih Bos Yo. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Bos Fu. Sudah berusaha keras untuk studio kami. Aku tidak melakukannya untuk mereka. Aku hanya melakukannya untukmu. Kenapa mereka datang? Aku tidak boleh dilihat oleh Ibu Fuyan Cheng. Para hadirin, acara amal grup Fu resmi dimulai. Siapa wanita yang menari dengan Yan Cheng? Acara yang seharusnya baik-baik saja. Dipersiapkan 3 bulan lebih awal hanya untuk seorang wanita. Aku ingin tahu, siapa yang telah memakat hari Fuyan Cheng? Dari belakang saja sudah tahu, Bu. Mari kita lihat saja. Wanita yang menari dengan Bos Fu, kemana dia pergi? Mereka pergi ke arah kamar mandi.
Salah orang. Bos Fu, bisakah aku pergi sekarang? Kamu tidak ingin bertemu ibuku? Jika kamu mau, aku bisa membawamu bertemu dengannya dengan cara yang terhormat. Sekarang bukan saatnya. Baik. Semuanya sudah diatur sesuai keinginanmu. Pani akan minum minuman keras itu. Sudah kuberitahu dengan khusus. Pastikan bermain dengan lebih seru saat tidur. Agar suasana nanti cukup seru. Aku tidak bisa muncul. Kamu yang harus membawa orang untuk mengungkap perselingkuhan mereka. Ingat, pastikan Nyonya Zi melihatnya. Kamu tidak perlu khawatir. Pani, baru saja kamu berhasil melarikan diri. Kali ini, aku akan membuatmu tampil di depan Nyonya Zi. Aku baru saja melihat pacarku. Dan si jalang itu masuk ke kamar ini. Aku sudah bersamanya selama 5 tahun. Dia malah berselingkuh di belakangku. Semuanya harus membantuku menjadi saksi. Baiklah. Kamu si rubah, berani menggoda pacarku. Keluar, Chuking. Kenapa kamu di sini? Jangan difoto. Semua keluar. Pergi. Siapa sih? Berkelahi di acara dansa yang diadakan anakku. Chuching. Bu. Semuanya keluar. Bu, dengarkan penjelasanku, Chuking. Bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti ini? Kamu sangat mengecewakanku. Begitu nenek tua itu mengira aku adalah wanita yang mudah terpikat. Aku dan Fuyan Cheng tidak akan pernah punya kesempatan lagi. Bibi, Anda salah paham. Anda lihat ini APA? Ini adalah setelan yang khusus aku pesan untuk Yan Chen. Kenapa bisa ada di sini? Tidak mungkin. Ya, sebenarnya yang tadi bersama aku di sini, yang tidak bisa menahan diri, adalah Yan Chen. Lalu kenapa tadi kamu tidak bilang? Yan Chen ada urusan duluan pergi. Tadi aku mempertimbangkan muka keluarga Fu. Jadi tidak mau terang-terangan di depan umum. Anak baik. Bibi salah paham sama kamu. Yan Chen kami tidak pernah seperti ini sama cewek lain. Mulai hari ini, kamu adalah calon menantu keluarga Fu yang kami akui. Bibi pasti akan membantumu mengusir Sheng Mian itu. Terima kasih, Bibi. Bisa tidak Anda keluar sebentar? Aku mau mandi. Beres-beres sedikit. Yan Cheng ini memang tidak tahu aturan. Anak baik, kamu istirahat dulu sebentar. Nenek tua itu cepat sekali berubah sikap. Chuching, kamu gimana? Apakah Bibi menyulitkanmu? Maaf ya, aku tidak tahu kenapa pelayan itu mengira kamu adalah Pani. Sudah, jangan bicara yang tidak perlu. Tengah, aku tidak peduli kamu pakai cara apa. Temukan pelayan itu. Beri dia uang tutup mulut, suruh dia pergi dari hotel ini. Jangan pernah kembali lagi. Orang yang berhubungan denganku malam ini. Haraslah Fu Yanchen. Baiklah, baiklah. Kehilangan kuda belum tentu sial. Biarkan nenek tua itu salah mengira. Kalau aku yang berhubungan dengan Fuyan Chen juga tidak buruk. Dengan begitu dia akan sepenuhnya berada di pihakku. Yan Cheng. Halo, kamu salah orang. Aku bukan Yan Cheng. Jangan coba-coba menghindariku. Kamu jelas-jelas memakai baju ini hari ini.
Setelan kotor ini. Ini baru saja diberikan oleh bosku kepada saya. Wanita ini menjara saya adalah dia. Setelah wanita itu mabuk, bawa dia ke kamar itu. Ingat, buat adegannya harus seru. Kamu adalah Pani. Pani, saya adalah Pani. Asalkan kamu bersama saya. Kamu menganggap saya sebagai penenai juga tidak APA. Nona Pani, biar saya antar kamu ke kamar ya.